Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, jadi ini halaman dashboardnya. Nah, di halaman ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada tentang kami atau tentang Politeknik Aceh. Selanjutnya ada jadwal TOEFL. Dan yang terakhir ada hubungi kami atau kontak. Nah, kembali lagi ke jadwal TOEFL. Di sini ada beberapa jadwal TOEFL yang sudah tersedia dan kita bisa memilih salah satu dari jadwal TOEFL tersebut apabila masih ada kuotanya. Sebagai contoh, misalnya nih kita mau mendaftar di jadwal hari Sabtu. Langkah pertama yaitu masukkan NIM, kemudian username-nya, kemudian email, dan tanggal lahir, kemudian masukkan bukti pembayarannya, nama lengkap, dan passwordnya. Kemudian klik tombol daftar. Dan ini merupakan tampilan dari bukti pendaftarannya. Selanjutnya, pada aplikasi ini terdapat 3 login. Yang pertama, login admin, login pengawas, dan login peserta. Yang pertama, kita akan login ke admin dulu. Nah, ini merupakan halaman dashboard di bagian admin. Nah, di halaman ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada setting. Nah, di halaman setting ini terdapat 2 bagian lagi. Yang pertama ada administrasi user. Di halaman administrasi user ini terdapat data-data admin dan data-data pengawas. Selanjutnya ada jadwal ujian atau jadwal TOEFL. Nah, pada halaman ini, admin bisa membuat jadwal yang baru. Contoh, kita akan membuat satu jadwal yang baru. Mohon maaf atas kesalahan penulisan TOEFL-nya. Lanjut, misalnya tanggal 15. Selanjutnya klik tombol simpan. Nah, kira-kira begini tampilannya. Selanjutnya kita ke bagian peserta. Di dalam bagian peserta ini terdapat peserta daftar dan peserta TOEFL. Nah, pada halaman peserta daftar berisi tentang data-data calon peserta. Sebagai contoh, ini ada calon peserta atau peserta daftar yang kita daftar tadi melalui jadwal yang muncul di web. Jika ia sudah disetujui oleh admin, maka ia akan muncul atau ia akan masuk ke peserta TOEFL. Di halaman ini berisi tentang data-data peserta TOEFL. Selanjutnya kita akan login ke bagian pengawas. Pada halaman pengawas ini berisi tentang data peserta TOEFL. Dan pengawas bisa melihat siapa saja peserta yang mengikuti TOEFL. Dan pengawas juga bisa mereset password peserta apabila terjadi kesalahan atau si peserta lupa passwordnya. Selanjutnya ada bagian soal. Nah, ini tampilan halaman soalnya. Di sini ada daftar modul. Apabila si pengawas ingin menambah modul,
pengawas bisa mengklik tombol tambah modul. Di dalam modul tersebut terdapat beberapa jenis soal. Yang pertama ada listening, structure, dan reading. Dan ini merupakan tampilan dari soal listening. Apabila pengawas ingin menambah soal, ia bisa klik tombol tambah suara. Selanjutnya mengisi kode suara dan memilih file suaranya. Yang kedua ada soal structure. Nah, ini tampilan dari soal structure-nya. Sama juga seperti soal listening, apabila pengawas ingin menambah soalnya, pengawas tinggal mengklik tombol tambah soal structure. Pengawas bisa mengisi soalnya di sini dan di sini juga ada pilihan gandanya. Selanjutnya yang terakhir ada soal reading. Sama seperti soal sebelumnya, pengawas tinggal menekan tombol tambah soal cerita apabila ia ingin menambah soal. Ini halaman tambah soal ceritanya. Di sini pengawas bisa mengisi ceritanya. Selanjutnya soal dan pilihan gandanya. Apabila pengawas ingin menambah soal untuk cerita yang sama, pengawas tinggal klik tombol tambah soal. Dan nanti ia akan muncul seperti ini. Dan yang terakhir ada schedule. Nah, ini tampilan halaman schedule-nya. Di sini pengawas bisa mengklik tombol mulai apabila ia ingin memulai ujiannya dan bisa mengklik tombol selesai apabila ujiannya telah selesai. Dan yang terakhir kita akan login ke bagian peserta. Nah, di sini kita akan login dengan username si Faradila yang kita daftar tadi. Nah, ini tampilan halaman soal di bagian peserta. Ini bagian halaman soal listening, selanjutnya structure, dan yang terakhir halaman soal reading. Nah, di sini saya sudah menjawab semua pertanyaannya, baik listening, structure, maupun reading. Selanjutnya klik tombol kirim jawaban. Dan ini hasil atau skor yang saya dapat dari pengerjaan soal TOEFL yang tadi.